Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah dari perilaku konsumen yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran Shopee pada PT Shopee Internasional Indonesia. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas bagaimana perilaku konsumen dapat memengaruhi keberhasilan Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia dan serta bagaimana sih Shopee memanfaatkan pemahaman tersebut untuk membangun strategi pemasaran yang efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakang dari penelitian kami. Oke, seperti yang kita ketahui, perkembangan internet dan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam berbelanja. Nah, saat ini masyarakat tuh tidak lagi harus datang ke toko fisik karena hampir semua kebutuhan dapat dibeli secara online melalui platform e-commerce. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan e-commerce itu dapat berlangsung sangat pesat dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat. Perilaku konsumen juga ikut berubah menjadi lebih digital, lebih praktis dan lebih mengendalikan smartphone. Dalam mengambil keputusan pembelian, di tengah perkembangan tersebut, Shopee berhasil menjadi salah satu platform e-commerce yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini tentu bukan hanya karena banyaknya produk yang tersedia, tetapi juga karena Shopee mampu memahami kebutuhan, kebiasaan, serta perilaku konsumennya dengan sangat baik. Selain itu, konsumen saat ini juga semakin dipengaruhi oleh media sosial, influencer, ulasan pengguna, hingga berbagai promosi digital yang mereka temui setiap hari. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Berdasarkan alasan tersebut, kami memilih Shopee sebagai objek analisis dalam penelitian ini. Nah, setelah kita memahami alasan mengapa Shopee menarik untuk dianalisis selanjutnya, kami akan menjelaskan tujuan dari analisis yang telah kami lakukan. Nah, penelitian ini itu memiliki 4 tujuan utama. Tujuan pertama adalah menganalisis perilaku konsumen Shopee, khususnya untuk memahami faktor-faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan platform tersebut. Tujuan kedua adalah mengintegrasikan konsep-konsep perilaku konsumen yang telah dipelajari pada minggu 9 hingga minggu 14, sehingga teori yang dipelajari di kelas dapat diterapkan secara langsung pada kasus yang lebih nyata. Dan tujuan ketiga adalah mengevaluasi strategi pemasaran Shopee dan melihat bagaimana strategi tersebut mampu memengaruhi persepsi, preferensi, hingga loyalitas konsumennya. Dan tujuan terakhir adalah memberikan insight serta rekomendasi strategis yang dapat membantu Shopee dalam meningkatkan efektivitas strategi pemasarannya di tengah persaingan e-commerce yang semakin ketat. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, kami berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perilaku konsumen dan strategi pemasaran dalam konteks e-commerce. Baik, setelah membahas latar belakang dan tujuan analisis, selanjutnya akan dijelaskan mengenai integrasi konsep perilaku konsumen yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan presentasi. Oke, next saya akan bahas terkait buying, using, and disposing. Pada tahap buying, Shopee berhasil menarik minat konsumen melalui berbagai promosi seperti gratis ongkir, voucher diskon, dan juga kampanye tanggal kembar, yang dimana konsumen tidak hanya menggunakan Shopee sebagai tempat berbelanja saja, tapi juga memanfaatkannya dari fitur-fitur yang tersedia seperti Shopee Live, Shopee Video, dan juga Shopee Pay, yang dimana dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, pada tahap disposing, Shopee berupaya mempertahankan pelanggan agar tidak beralih dari platform lain melalui program loyalitas dan juga personalisasi rekomendasi produk dan juga berbagai penawaran eksklusif lainnya. Next is about the identity and self, yang dimana menjelaskan bahwa keputusan konsumen ini seringkali dipengaruhi oleh bagaimana mereka ingin memandang diri sendiri maupun dipandang oleh orang lain. Nah, Shopee ini baik pengguna yang melihat diri mereka sebagai smart shopper, yaitu konsumen yang mampu memperoleh produk dengan harga terbaik melalui promo dan juga diskon. Nah, khususnya bagi generasi milenial dan juga Gen Z, penggunaan Shopee ini menjadi bagian dari identitas mereka sendiri karena gaya hidup dan juga aktivitas lainnya yang menggunakan aplikasi Shopee itu sendiri.
Next is about personality, values, and juga lifestyle. Yang dimana mayoritas pengguna Shopee merupakan konsumen yang tech savvy, yaitu terbiasa menggunakan teknologi dan menginginkan proses belanja yang cepat dan juga praktis. Nah, dari sisi nilai mereka, itu cenderung berorientasi pada manfaat dan juga efisiensi, sehingga mereka sangat responsif terhadap promo dan juga penawaran yang ada. Nah, di sisi lain, Shopee berhasil menyesuaikan diri dengan pola hidup mereka dengan mengutamakan kemudahan, smartphone yang ada, dan juga interaksi digital dengan para konsumen. Nah, oleh karena itu, Shopee itu mampu menjadi bagian dari gaya hidup digital konsumen, yang dimana bukan hanya sebagai aplikasi belanja, tapi juga sebagai platform hiburan dan juga interaksi sosial. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagian social identity and culture. Pada slide ini kita membahas bagaimana identitas sosial dan budaya mempengaruhi perilaku konsumen Shopee. Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya kolektif, di mana keputusan pembelian sering dipengaruhi oleh keluarga, teman, komunitas, dan lingkungan sosial. Karena itu, konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan kebutuhan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan rekomendasi dan pengalaman orang lain. Selain itu, budaya berbagi pengalaman juga sangat kuat. Banyak konsumen yang membagikan ulasan, video unboxing, atau rekomendasi produk melalui media sosial. Aktivitas ini secara tidak langsung menjadi promosi organik yang membantu meningkatkan kepercayaan terhadap Shopee. Shopee juga memanfaatkan fenomena sosial seperti unboxing culture yang populer di TikTok dan YouTube. Komunitas pengguna yang saling berbagi informasi produk, serta fitur Shopee Live yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Semua hal tersebut menciptakan rasa kebersamaan dan membuat pengalaman belanja menjadi lebih sosial dan interaktif. Selanjutnya ada grup influence dan social class. Slide ini menjelaskan pengaruh kelompok sosial dan kelas sosial terhadap keputusan pembelian konsumen Shopee. Pertama adalah keluarga, yang merupakan kelompok primer paling berpengaruh dalam membentuk kebiasaan belanja seseorang. Banyak konsumen mengenal atau mulai menggunakan Shopee karena rekomendasi anggota keluarga. Kedua adalah teman sebaya. Rekomendasi dari teman sebaya sering dianggap lebih terpercaya sehingga dapat mendorong seseorang untuk mencoba produk atau menggunakan platform tertentu. Ketiga adalah influencer. Shopee secara aktif bekerja sama dengan influencer baik yang memiliki jutaan pengikut maupun micro-influencer. Strategi ini membantu membangun persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk maupun platform. Dari sisi kelas sosial, Shopee mampu melayani berbagai segmen pasar. Konsumen kelas atas cenderung berbelanja produk premium melalui Shopee Mall. Kelas menengah memanfaatkan promo dan voucher untuk mendapatkan nilai terbaik. Sementara kelas bawah lebih fokus pada harga murah, gratis ongkir, dan program flash sale. Dengan strategi yang berbeda untuk setiap segmen, Shopee dapat menjangkau pasar yang sangat luas. Lalu ada culture. Pada slide ini kita melihat bagaimana faktor budaya membentuk perilaku konsumen Shopee. Yang pertama adalah budaya digital. Tingginya penggunaan smartphone dan internet di Indonesia membuat masyarakat semakin terbiasa melakukan aktivitas sehari-hari secara online, termasuk berbelanja melalui Shopee. Kedua adalah fenomena event shopping. Program seperti 99, 10, 10, 11, 11, dan 12, 12 telah menjadi berkembang dan tradisi belanja baru yang selalu dinantikan oleh konsumen karena menawarkan banyak promo dan diskon menarik. Ketiga adalah pengaruh globalisasi dan Korean Wave. Shopee memanfaatkan popularitas budaya Korea dengan menggandeng grup K-pop seperti Blackpink sebagai brand ambassador. Strategi ini berhasil menarik perhatian terutama dari kalangan Gen Z dan milenial. Terakhir, Shopee juga mendukung tren bangga buatan Indonesia dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Hal ini tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan citra positif Shopee di mata konsumen Indonesia. Selanjutnya di sini ada penerapan konsep pada Shopee. Pertama, ada konsep buying, using, and disposing. Shopee mendorong konsumen untuk membeli melalui fitur flash sale, Shopee Live, dan program loyalitas. Fitur-fitur ini juga membuat pengguna terus aktif menggunakan platform Shopee. Lalu yang kedua ada konsep identity and self. Shopee membangun citra sebagai platform bagi konsumen yang ingin menjadi pembeli yang cerdas atau smart shopper. Selain itu, program Shopee Affiliate memungkinkan pengguna mengekspresikan diri sekaligus memperoleh penghasilan. Lalu yang ketiga ada personality and lifestyle. Shopee menyesuaikan layanannya dengan gaya hidup masyarakat yang semakin digital melalui tampilan yang mudah digunakan, fitur gamifikasi, dan desain yang berfokus pada pengguna mobile. Lalu yang keempat ada social identity. Pengaruh sosial terlihat melalui budaya
unboxing, komunitas Shopee Live, serta ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain. Lalu yang kelima ada group influence. Shopee memanfaatkan pengaruh kelompok melalui program referral, kolaborasi dengan influencer, dan berbagai promo keluarga. Lalu terakhir ada aspek culture. Shopee menyesuaikan strategi pemasaran dengan budaya lokal melalui kampanye Harbolnas, kerjasama dengan artis K-pop, lalu dukungan terhadap UMKM Indonesia. Dari penerapan tersebut, dapat dilihat bahwa Shopee berhasil mengintegrasikan berbagai konsep perilaku konsumen ke dalam strategi bisnis dan pemasarannya. Lalu selanjutnya di sini ada consumer journey Shopee. Selain itu ngejelasin 5 tahapan proses pengambilan keputusan konsumen pada saat menggunakan Shopee. Di tahap pertama itu ada problem recognition atau pengenalan masalah. Pada tahap ini konsumen menyadari adanya kebutuhan akan suatu produk, baik karena kebutuhan pribadi maupun karena tertarik oleh notifikasi promo dari Shopee. Lalu tahap kedua adalah information search atau pencarian informasi. Konsumen mencari informasi melalui fitur pencarian, ulasan pengguna, Shopee Live, dan rekomendasi yang diberikan oleh sistem. Lalu yang ketiga ada evaluation of alternative atau evaluasi alternatif. Di sini konsumen membandingkan harga, kualitas penjualan, lalu rating, dan serta voucher yang tersedia sebelum menentukan pilihan. Lalu tahap keempat adalah purchase decision atau keputusan pembelian konsumen yang akhirnya konsumen melakukan karena kombinasi harga yang kompetitif, sama reputasi penjual yang baik, dan kemudahan metode pembayaran seperti ShopeePay. Lalu tahap terakhir adalah post-purchase evaluation atau evaluasi pasca pembelian. Jadi setelah konsumen menerima produk, konsumen itu memberikan ulasan dan rating, mempertimbangkan pembelian ulang, dan bisa saja ngerekomendasiin Shopee kepada orang lain. Nah, melalui tahapan ini tuh Shopee mampu mendampingi konsumen mulai dari munculnya kebutuhan hingga setelah transaksi selesai dilakukan. Selanjutnya di sini ada analisis kekuatan dan kelemahan Shopee. Pertama itu dari sisi kekuatannya. Kekuatan yang pertama dari Shopee itu ada gamification superior. Shopee memiliki sistem poin, level, dan hadiah yang membuat pengguna lebih tertarik untuk terus menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua ada ekosistem terintegrasi. Shopee menyediakan berbagai layanan dalam satu platform, mulai dari marketplace, ShopeePay, Shopee Express, hingga ShopeePay Later, sehingga memberikan pengalaman yang lebih praktis bagi pengguna. Lalu yang ketiga itu ada live commerce. Di sini Shopee Live menjadi salah satu platform sosial commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Lalu yang keempat ada adaptasi budaya lokal. Shopee mampu menyesuaikan strategi pemasarannya dengan karakteristik pasar Indonesia melalui kampanye Harbolnas, kolaborasi K-pop, dan dukungan terhadap UMKM. Tapi di sini juga Shopee itu ada beberapa kelemahan. Kelemahan pertamanya itu ada risiko produk palsu. Banyaknya penjual pihak ketiga yang ngebuat kemungkinan adanya produk yang tidak asli atau nggak sesuai deskripsi menjadi lebih tinggi. Lalu kelemahan keduanya itu ada ketergantungan terhadap promosi. Shopee itu sangat bergantung pada voucher dan gratis ongkir untuk menarik konsumen yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Lalu yang kelemahan ketiganya itu ada persaingan yang ketat. Shopee harus bersaing dengan platform lain seperti Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop dalam memperebutkan pangsa pasar e-commerce. Lalu di sini sebagai kesimpulannya itu, Shopee memiliki banyak keunggulan yang mendukung posisinya sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Namun perusahaannya itu masih tetap perlu mengatasi berbagai tantangan agar dapat mempertahankan daya saingnya di masa depan. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Leilani. Di sini saya akan menjelaskan slide bagian insight utama. Temuan kunci dari analisis perilaku konsumen Shopee. Berdasarkan analisis perilaku konsumen ini, ada 3 insight utama. Yang pertama yaitu Shopee telah berkembang menjadi super app yang mengintegrasikan berbagai layanan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna. Terus kedua, Shopee memanfaatkan data dan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi dan promosi yang lebih personal. Ketiga, Shopee telah menjadi bagian dari gaya hidup digital karena banyak pengguna mengakses aplikasi setiap hari, gak hanya untuk berbelanja tetapi juga mencari hiburan dan promo. Next, rekomendasi strategi pemasaran. Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan di Shopee, yaitu yang pertama, meningkatkan personalisasi berbasis AI, yang kedua, memperkuat komunitas dan interaksi sosial,
Lalu mendukung program sustainability, mengembangkan fitur AR shopping, memperkuat dukungan bagi UMKM, serta yang terakhir meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna. Nah, strategi-strategi ini juga diharapkan dapat meningkatkan loyalitas dan pengalaman konsumen. Nah, yang terakhir itu sebagai kesimpulan dari presentasi ini, yaitu perilaku konsumen Shopee ini dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Keberhasilan Shopee didukung oleh ekosistem digital yang terintegrasi dan kemampuannya memahami kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, memahami perilaku konsumen itu menjadi kunci dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.